Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Film yang mendapatkan rating 2/10 di IMDb ini dibuka dengan seorang babang-babang tanpa bandananya yang kala itu seperti orang stres dan meloncatkan diri ke sebuah sungai hingga ia pun meninggal dan film pun tamat. Uri, enggak. Dimana ini adalah flashback si babang yang bernama Zul ketika ia masih kecil dan ingin dibunuh oleh bapaknya dengan cara menenggelamkannya di sungai. Uri, mati lagi. Nah, karena nggak jadi koit, anak ini pun diajak makan pecel lele oleh bapaknya di usaha milik bapaknya. Yang kemudian bapaknya pun bercerita tentang sosok pahlawan kepada Zul. Dan karena inilah si Zul ini ngebet banget jadi pahlawan alias superhero. Ketika ia berulang tahun, berulahlah si bapak ini yang entah antara ia kurang mampu atau otaknya kurang mampu berpikir, malah memberikan kado ulang tahun spanduk pecel lele berharap Zul bisa menjadi Batman. Buset dah, kalau spanduk banteng kira-kira si bapak ngarep Zul jadi apa ya? Zul ada maling! Asyik! Nah, berpuluh-puluh tahun setelah stres, kini Zul pun sudah dewasa dan kerja sebagai Grave of Water. Tapi tak lupa tingkat kesetresannya pun semakin menjadi-jadi setelah ia dewasa. Sembari bekerja, Zul pun tak lupa kalau ia juga seorang manusia yang butuh kehangatan dari pelukan perempuan, sehingga ia pun mencoba mendekati seorang wanita bernama Aisyah. Dek Aisyah, Iko. Yalah, bisa aja bang. Ketika malam harinya, Zul pun mencoba beraksi kembali berharap dengan tingkat kesetresan yang di luar nalar ini ia bisa mendapatkan kekuatan superhero. Aku akan jadi superhero. Nah, bukannya mati, tetapi si Zul ini yang sehabis disamber geledek malah masih hidup. Kan plot twist banget guys. Setelah mencoba melawan Samsudin dan masih bisa bertahan, Zul pun sekarang mencoba mencari kekuatan dari laba-laba, berharap dirinya bisa menjadi bagian dari Peter Mother Parker. Namun sayangnya ia bukannya digigit laba-laba, melainkan ia malah digigit garaga. Buset, si Panjul pakai ular beneran buat syuting. Dan apa? Nggak mati lagi guys, ya Tuhan, kapan coba film ini selesai? Keesokan harinya muncullah sosok Black Widow aka Natasha Romanoff yang saat itu dikejar oleh Nick Fury and the gang, di mana dengan spell speed yang ia pakai, ia pun mampu lolos dari kejaran Nick dengan tenggelam di sungai. Nah, pada hari itu juga, Zul pun mulai nambah stres di kampungnya dengan berlarian seperti anak kecil dan ujung-ujungnya loncat lagi ke sungai. Di mana tujuan ia melakukan itu untuk memungut-mungut sampah-sampah yang ada di sungai, sementara para warga hanya melihat saja dan membantunya dengan doa. Deril kerja kelompok. Setelah selesai memungut sampah di sungai, Zul pun melihat seseorang yang ngambang di sungai, ia adalah Black Widow. Natasha pun kemudian dibawa ke daratan, lalu mereka semua pun memvideokan Natasha untuk dijadikan bahan konten. Berharap bisa viral dan mengalahkan konten Saya Pamit milik Ria Nabati. Nah, ketika sadar, Natasha lalu dirawat dan tinggal untuk sementara waktu di rumah si Aisyah. Dimana karena kecantikan paras dari Natasha tanpa memakai pelet dari Samsudin, membuat Zul yang awalnya jatuh cinta ke Aisyah sekarang malah pindah hati ke Natasha. Tapi sayangnya walaupun berusaha PDKT ke Natasha, Natasha malah meresponnya dengan berkata seperti ini. By the way, temen kamu yang tadi datang ke sini itu emangnya dia orangnya aneh kayak gitu ya? Nah tuh bang, ingat kata-kata Kang Parkir. Undur pelan-pelan. Kemudian pada malam harinya muncullah beberapa Hayabusa tanpa Sedokirunya langsung melempar sebuah molotov ke pasar tempat si Bapak Zul jualan pecel lele. Dan akibatnya pasar di kampung itu pun mengalami kebakaran. Saat itu para warga yang kepanikan menyelamatkan diri, Zul pun dengan senang hati membantu mereka. Tapi si bapak yang malah mencari mati bisa-bisanya setelah menyelamatkan ibu-ibu malah masuk ke dalam lagi berharap bisa menyelamatkan orang lain yang terjebak di dalam. Namun sayangnya baru aja masuk ke dalam, sebuah genteng dan kayu-kayu pun roboh yang langsung menggeprek si Bapak Zul dan hasilnya Bapak Zul pun harus dikik dari kehidupan. Yaelah, ciri-ciri matinya kayak sinetron agak siar. Nah, usut punya usut, kejadian kebakaran ini ternyata ulah dari si pemain Smackdown yaitu Rizky Biliar yang berperan sebagai Nico di sini, di mana ia bermaksud membuat kawasan elit di tempat itu, makanya para kaum kismin digusur dengan cara membakar mereka. Dan karena insiden yang membuat Bapak Zul dikik dari kehidupan inilah, Zul pun mulai mencari-cari cara untuk menjadi superhero. Cara itu pun ia cari di YouTube. Gila.